Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan Renungan Pagi ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami, yang memberikan kepada kami kenikmatan di dalam kehidupan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kami masih merasakan nafas kehidupan. Itu karena berkat Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi setiap pemirsa yang mengikuti Zoom ini atau YouTube ini, sehingga mereka juga boleh merasakan berkat Tuhan melalui firman yang kami sampaikan. Terpujilah Engkau Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi Jumat 7 Maret 2025 yang berjudul Apakah Cawan Anda telah dibetulkan? Bagaimana ceritanya cawan dibetulkan? Mari ikuti terus saya. Ayat hafalannya mari kita baca di dalam Mazmur 16 ayat 5 dikatakan seperti ini. Ayat Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadamu. Oh sungguh indah kata-kata ini. Dalam Mazmur 23 ayat 5 dikatakan pialaku penuh melimpah. Dalam bukunya The God Who Could Be Man atau Allah yang dapat menjadi manusia, yaitu ditulis oleh HMS Richard, menceritakan tentang kunjungan seorang pendeta jenderal dari pasukan, Uskup Taylor Smith, ke rumah sakit militer selama Perang Dunia Pertama. Dia melihat dua pria terluka duduk di dekat sebuah meja yang di atasnya ada mangkok terbalik. Lalu dia bertanya kepada orang-orang tersebut, "Apa kalian tahu apa yang ada di bawah mangkok itu?" Lalu mereka menjawab, "Oh tidak." Lalu dia mengatakan, "Kegelapan dan kesia-siaan," kata pendeta tersebut. Dengan cepat dia membalikkan cawan itu menghadap ke atas. Lalu dia katakan, "Sekarang," katanya kepada kedua pria yang penasaran itu, "cawan ini sudah penuh dengan terang dan siap untuk menampung bubur sup atau apapun yang Anda inginkan. Ini adalah cawan yang telah dibetulkan." Sungguh sebuah konsep yang luar biasa. Tuhan telah memberi kita cawan kehidupan atau mangkuk, tetapi adalah pilihan kita untuk membalikkannya ke bawah sehingga di dalamnya menjadi gelap dan murung dan akhirnya tidak berguna, atau membalikkannya menghadap ke atas dan mengisinya hingga itu meluap dengan rahmatnya dan kemudian membagikannya kepada orang lain. Tetapi ingat, mungkin ada saatnya kita diminta untuk meneguk cawan kesedihan
daripada membalikkan atau memperdebatkan apa yang bisa menjadi suatu pelajaran rohani bagi kita. Kita dapat mengubah cawan kesedihan kita menjadi hidangan penutup yang menenangkan. Mazmur 16 ayat 5 berkata, sangat membantu saya ketika saya mulai mengasihi diri sendiri oleh karena keadaan. Jika Tuhan telah menempatkan saya dalam situasi tertentu, maka saya menentangnya ketika saya mulai mengeluh. Bangsa Israel di padang gurun mengeluh kepada Musa. Padahal sebenarnya mereka sedang mengeluh tentang Tuhan. Saudaraku, akhirnya Tuhan bertanya kepada Musa, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Bilangan 14 ayat 27. Merlin Carothers yang terkenal dalam pelayanan pujian menuliskan sesuatu yang selalu membuat saya kembali ke jalur yang benar. Titik balik tidak akan terjadi sampai kita mulai memuji Tuhan atas situasi kita. Gantinya berseru agar Dia mengambil semuanya. Beberapa tahun yang lalu saya menghadapi operasi untuk mengangkat karsinoma sel squamosal dari wajah saya. Saya sangat takut, jadi saya mulai berkata berulang kali, terima kasih Bapa, saya membayangkan cawan kehidupan saya dibalik. Sehingga ada ruang untuk menerima apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Dan Dia mengisinya. Ketenangan datang. Apakah cawan kehidupan Anda terbalik ke bawah? Penuh dengan kegelapan dan kesia-siaan? Jika demikian, balikkan dan biarkan Tuhan mengisinya dengan cahaya dan kegunaan. Pat Norman. Saudaraku, tentu ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Bagaimana cahaya itu akan masuk ke relung hati kita ketika kita balikkan mangkok kehidupan kita menghadap Tuhan. Maka Tuhan akan mengisinya. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kedamaian, sukacita, dan kemurahan. Jadilah umat-umat yang setia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan mengisi relung-relung hati kami. Dengan segala kenikmatan hidup, terang kemuliaan surga. Dengan demikian, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin.